Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? You know, you guys, saudara-saudara semuanya yang mungkin kemarin malam bahkan mungkin sempat have a party. Saya tahu di South ada gabungan, ada HO gabungan yang diadakan. Luar biasa tanggal 31. Mereka masih mengadakan HO karena mereka kangen dengan keluarga daripada Tuhan sendiri, the family of God ya. Dan the church cannot be more vibrant than this. Gereja itu nggak bisa lagi, benar-benar ini luar biasa sekali. Karena bahkan pada tanggal 1 Januari pun, kita tahu banyak orang-orang yang udah pada tepar gitu ya. Kemarin malam mungkin ada yang sempat pergi ke Sudirman, saya lihat, wah penuh sekali, penuh dengan perayaan. Penuh dengan perayaan. Tetapi kita bisa memulai pada hari ini. Ini menarik sekali karena 25 Desember jatuh pada hari Minggu, tanggal 1 Januari jatuh juga pada hari Minggu juga. We begin the year with the Lord. Karena Tuhanlah yang membuat hari ini. Amin. Tuhanlah yang mengadakan hari ini. Dan saudara-saudara adalah mungkin you are the guys yang FOMO terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Fear of missing out. Saudara gak mau ketinggalan akan apa yang Tuhan akan lakukan. Mengetahui apa yang Tuhan mau lakukan pada tahun 2023. So, I really commend you untuk datang pada hari ini. Benar-benar saya memberikan penghargaan untuk saudara luar biasa sekali. Karena saya pun sendiri gitu so excited untuk membagikan apa yang Tuhan mau katakan untuk tahun 2023 ini. Dan saudara-saudara mungkin banyak yang kita lewati ya selama tahun 2022 ya. Tapi Tuhan ini selalu melewatkan tahun demi tahun. Amin. Saudara lihat ya selama pandemi ini dia lewatkan ya. Dan dia ini setiap kali kita berjalan, dia itu sudah berjalan jauh di depan kita. Dia itu sudah mengetahui segalanya. Dia itu sudah tahu apa yang terjadi di tahun 2023 bahkan. Bahkan saya harus katakan tahun 2023 ini apa yang pastor lihat gitu. I see darkness. I see a deep darkness. Gelap gitu kayaknya so dark gitu ya. But keadaan di dunia mungkin sangat akan tambah gelap. The world is going to darkness. It's true. Dibilang bahkan resesi ini dunia ini belum berakhir. Bahkan akan lebih parah lagi. Itu menurut dunia. Amin. Tetapi Tuhan telah menyiapkan bagi kita suatu tema. Tema ini dimana supaya kita ini bisa fokus ke satu area tertentu. Dan supaya kita bisa melihat apa yang dia akan lakukan di tahun ini bagi terutama gereja GBC. Amin. Dan saya harus katakan bahwa ekonominya Tuhan itu berbeda dengan ekonominya dunia. Kalau dunia bilang tambah gelap, dunia bilang tambah gak ada harapan, ini perang gak kelar-kelar, resesi gak kelar-kelar, saudara bisa tahu apa yang Tuhan lakukan. Kebalikannya. Bagi Tuhan itu, bagi umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, bagi gereja Tuhan yang terjadi justru kebalikannya. Saudara akan bertambah terang lagi. Saudara, kalau saudara tahu bahwa di tahun lalu di gereja Tuhan ini banyak terjadi goncangan. Bahkan saudara-saudara kenapa Tuhan berikan suatu tema, yaitu tema tahun lalu, the year of the glory of the latter house. Kemuliaan rumah yang kemudian, di mana mata Tuhan sedang tertuju kepada rumahnya sendiri. To his house. Banyak orang mungkin merasa condemn pada tahun lalu dan mungkin mereka mulai kembali kepada rumah Tuhan karena mereka merasa guilty. Sebab itulah Tuhan ingin membebaskan mereka, Tuhan ingin membebaskan orang yang terkondem, puji Tuhan, melalui Injilnya, melalui kabar baiknya. Amin, saudara-saudara. Tuhan ingin supaya Yesus yang diberitakan itu bisa membebaskan banyak orang. Supaya orang tidak merasa terkondem lagi. Pada saat mereka datang kepada rumah Tuhan, they don't feel condemned. But they feel accepted. They feel highly favored. Mereka diterima. They are accepted in the beloved. Mereka diterima di dalam yang dikasihinya. Mereka diterima di dalam Yesus. Amin. Nah, saudara, supaya apa? Mengapa harus diberitakan dan supaya apa mereka harus mengalami
Kabar baik itu supaya kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Supaya kemuliaan itu semakin bertambah. Karena apa? Kalau kemuliaannya bertambah, we are transformed from glory to glory to glory to glory. Kita akan bertambah kemuliaannya, kehidupan kita pun semakin berubah. Amin. Kehidupan kita semakin berubah. Nah, saudara, supaya apa? Supaya kita ini nggak melihat masa lalu terus. Supaya kita ini nggak melihat apa yang telah terjadi, semuanya yang telah terjadi kita ingat terus gitu. Tetapi supaya kita mengingat siapa? Mengingat Yesus. Supaya kita melihat kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menguatkan kita di dalam setiap masa perjalanan kita. Gak ada orang lain yang mungkin bisa menguatkan kita. Mungkin kita berasa sendirian. Mungkin kita berasa we are just alone in this journey. Tetapi saudara, kalau saudara merasa sendirian, ketahuilah Tuhan tetap berjalan bersamamu. Dia menguatkanmu. Dan supaya apa? Supaya kita hidup gak berdasarkan perasaan kita. Dia mau kita hidup berdasarkan dengan by faith. Dengan iman, dengan percaya. Bukan apa yang kita lihat. Bukan apa yang kita dengar. Mungkin saudara pernah lihat kabar di dalam, bahkan di tahun-tahun di akhir-akhir ini mungkin saudara kalau perhatikan banyak bencana alam. Saya sendiri I'm in the midst of a tornado. Waktu itu angin topan lagi di Alam Sutra. Saya lagi jalan tengah-tengah itu, saya lewat kayak ada badai gitu di tengah itu. Benar-benar saya melewati badai dan melewati hail. Hail itu apa? Salju atau batu, es batu yang jatuh ke mobil saya. Waktu saya lewat itu bunyinya kretek gitu. So quite scary ya waktu itu ya. Tapi kalau saudara lihat gitu ya, banyak pohon bertumbangan gitu. Pohon yang gede-gede. Besar-besar, akarnya itu dalam, itu jatuh. Menimpa mobil, menimpa motor. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang melewatkan saya. Saya melewati di tengah-tengah badai, benar-benar saya melewati. Saya ngiter-ngiter di antara pohon, itu saya ngelewatin semua. I'm in the midst of it. Ya Tuhan menjaga saya. Tuhan menjaga keluarga saya. It is like that. It's God's protection. Kita ngelihatnya hal yang negatif. Tetapi kita lupa perlindungan Tuhan. Kamu bisa aja kamu melupakan hal-hal yang positif. Kamu cuma ingatnya apa yang negatif. Apa yang kamu dengar itu mungkin negatif. Kabar-kabarnya ini sangat-sangat buruk. Yet, saudara harus lihat. Kalau saudara dengar gitu ya, wah di negara ini COVID-nya naik. Di negara itu COVID-nya naik. Wah ini luar biasa. Nanti PPKM dibuka, semuanya masuk. Balik lagi naik. Balik lagi PPKM lagi. Mungkin saudara mendengarkan kabar-kabar itu. Saudara mungkin banyak merasa khawatir. Tapi kalau Tuhan kasih tema tentang tahun ini, Tuhan ingin membuat hati kita menjadi penuh dengan harapan. Amin. Not filled with worries. Amin. Karena Tuhan ingin kita tidak takut akan masa depan. Karena rancangannya itu selalu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Jeremiah 29 verse 11. Yeremia 29 ayat 11. So are you ready? The year of the blessings of the promised land. Saudara, ini adalah tema yang luar biasa yang saya sendiri itu waktu mendapatkan tema ini merinding saya. You know, in the midst of darkness, dia beritakan hal ini. It starts with a tree. It ends with a tree. Apa yang dimulai dari pohon pengetahuan baik dan jahat, diakhiri juga dengan pohon kehidupan. Saudara, Tuhan berikan gambaran ini waktu kita lagi anniversary kita yang ke-9. Oke? By the way, this year kita akan merayakan anniversary kita yang ke 10th year.
10 tahun GBC berdiri. Dari 2013. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. 10 years is not a short time. It's a long time, saudara-saudara. Dan waktu Pastor Paul membagikan firman mengenai the blessed boldness, waktu itu saya mendapatkan gambaran. Langsung Tuhan kasih kayak seperti bukan mimpi ya, visi ya, atau vision, ada penglihatan gitu ya. Mengenai bagaimana Yosua dan Kaleb itu memasuki tanah perjanjian. Oke. Dan Kaleb berkata kepada Yosua, kita buka bersama-sama di Yosua 14 ayat ke-10 sampai ke-13. Jadi dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Stop. Saudara perhatikan, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara dipelihara hidupnya di tahun 2022. Melewati pandemi, melewati kematian demi kematian. Saudara, Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara kalau camkan akan hal ini, God has really take care of your life. Saya renungkan ini rich sekali. You know? Sebenarnya ini nggak ada di dalam catatan saya nggak ingin menjelaskan ini karena banyak sekali ini bahan-bahannya Tuhan berikan banyak sekali. Tetapi waktu saya melihat hal ini, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dia menjanjikannya setia. Berapa banyak di antara saudara yang melewati pandemi ini dan saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Saudara dipelihara secara kesehatan. Saudara sampai saat ini masih bisa makan kan? Mulai mau makan apapun saudara bisa saudara. Mau makan nasi biasa, mau makan Indomie, mau makan tempe, mau makan steak. Saudara masih bisa makan kan? Saudara masih bisa terpelihara kan kehidupanmu kan? Saudara mungkin banyak yang udah terpapar segala macam, tapi saudara sampai sekarang saudara hidup kan? Saudara nggak ada yang mengalami terkapar di UGD kan? Gak ada saudara. Ini benar-benar merupakan kebaikan Tuhan. Ini adalah janji pada Tuhan bahwa Dia yang memelihara hidupmu. Dia memelihara hidupmu saudara. Ini hal yang luar biasa sekali. Dikatakan kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Next week saya akan jelaskan lebih detail lagi. Saya sengaja membuat Vision Sunday ini 2 minggu. Ini adalah kloter yang pertama. Orang-orang yang takut ketinggalan akan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. You're just, wanna know first. Okay? Next week teman-teman kita juga harus kita beritahu juga. There is a good news for 2023. Okay? Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi ini adalah waktu mereka masuk untuk kedua kalinya. Karena waktu mereka berdiri di tepi sungai Yordan, mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Ada 10 pengintai dan hanya 2 yang memberikan kabar baik. 10 semuanya memberikan kabar buruk. Dan menghasut orang-orang untuk memberikan kabar buruk. Nah, kabar buruk itu biasanya mayoritas. Di dunia biasa kabar buruk itu satu sama lainnya itu nyebar lebih cepat daripada email, lebih cepat daripada surat. Semuanya cepat gitu, langsung kesebar semuanya. Viralkan, ya kan? Selalu viral karena kayak virus, nyebarnya cepat. That's the bad news. Good news itu nyebarnya lama. Kadang-kadang kita berasa begitu dengar good news, masa iya sih? Dipertanyakan, yang benar aja. Kita aja waktu PPKM dicabut, yang benar. Bohong gitu. Paling juga kayak tahun lalu. Ntar ada liburan lagi, balik lagi. Ya kan? Semua kita mengalami kekhawatiran nanti apakah ekonomi akan bertahan apa enggak. Ini semua nggak ada yang pernah tahu. We don't know what's happening tahun 2023. Tetapi jadi sekarang dikatakan, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saya belum 85. Saya sudah lewat 45. Tahun lalu saya 50 tahun, 50 years.
Oke, saya kaum 50-an. Katanya kalau anak saya kaum bapak-bapak. Jokesnya pun bapak-bapak katanya gitu. Tetapi, blessed are those yang berumur 40 tahun. Kenapa? Waktu Kaleb menerima janji ini, dia berumur berapa? 40 tahun. Ini udah 2 kali lipat. Makanya dia berumur 85. By the way, saudara, waktu saya 40 tahun, that's when waktu itu Tuhan yang benar-benar menggerakkan dalam hati saya dan teman-teman semuanya. Waktu itu untuk, ayo, let's bring this good news to this city. Waktu 40 tahun itu, waktu itu GBC berdiri. So 40 tahun Tuhan memberikan janji itu. Dia memberikan janji itu. Saya baru realize juga. I was 40 years waktu GBC berdiri. I was 40 years. And now the 10th year, I'm 50 years. Remember the promise. Ingat janjinya Tuhan. Ingat janji-janji daripada berkat Tuhan. 10 tahun telah berlalu. Kamu telah melewati apapun. Ups and downs, ups and downs, ups and downs. But janji Tuhan itu tetap berlaku. Janji Tuhan tetap berlaku dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, di dalam GBC, dalam usahamu. And this is good. Ayat ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. This is a declaration. Dan dia benar-benar kuat. Bukannya kuatnya, oh ya, ini Kaleb kuat rohaninya. Badannya mah biasa-biasa lah gitu. Tapi kuat secara rohani dia. You know, Caleb is not, ada gambarnya by the way ya. Itu Kaleb dan Yosua, yang kiri yang megang perisai itu ibaratnya itu Kaleb lah gitu loh. Ini ilustrasi aja. Yosua yang ngasih tahu, dia yang mimpin, dia yang menggantikan Musa kan gitu. Dua-duanya udah jenggotan gitu ya. Udah jenggotnya udah putih dua-duanya. Tapi dia masih ngomong ya. Dia masih ngomong. Coba balik lagi ke ayat 11 ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. I declare it to my life. I want you to declare it to your life. Saya mau saudara mengalami ini. Meskipun saudara sudah mungkin merasa telat, umurnya udah mau berapapun. Tapi saudara bilang, saya sekarang kekuatannya masih sama untuk berperang. Amin. The same strength yang Tuhan berikan. You know, Kaleb stop menjadi tua pada umur 40. And I declare it to me, I stop aging at the age of 40. Amen. You can declare it to yourself. So, I stop aging now. I declare it to my wife. Saya declare ke my wife. Saya sampai bingung, istri saya suka digibahin sama orang. Dia pasti tarik benang lah, dia pastilah gitu ya. Ini semua pasti udah permakan ini. Banyak nih yang operasinya nih, oplas nih pasti oplas. Banyak gitu. Dia nggak tahu kan yang terjadi sesungguhnya. Bukan oplas. Ini masih ori ini. Ini mobil belum dipermak, ini benar-benar masih ori dari awalnya, memang modelannya kayak begini. Waktu saya istri saya bilang, oplas lah dikit lah gitu. Enggak, saya suka yang ori. Saya gitu. I love the original, the classic. Wah, tapi I declare it to my wife. Woman, you stop aging. Woman, kamu gak akan mengalami menopause. Saya bilang gitu. I declare, I know. Bilang, gak mungkin lah gitu. Semua perempuan lah. You know, until now, I haven't seen her menopause. And she's almost 50 with me. Dia ini sama umurnya sama saya. So I declare it. And all the women said, Amen.
Ini loh, karena menikmati kan suaminya declare lah. Gitu loh, ya kan? Amin. Oke, continue. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Give me the mountain. Give me the mountain. Wow, ini declaration yang luar biasa. Ini declaration yang luar biasa. Give me the mountain. Ini kayak orang ya, dia ini apa ya? Kayak suka macam-macam sadomasochism, tahu nggak? Suka menyiksa diri sendiri. Seolah-olah kayak I love pain, come with me, give me the pain gitu. Come on man gitu. Siapa yang suka menyakiti diri sendiri? Nggak ada kan? Semua orang itu kan suka menyayangi diri sendiri. Tapi ini orang kayaknya give me the mountain. Tahu nggak? Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Tuhan berarti pernah menjanjikan. Pernah menjanjikan bahwa gunung ini adalah milik mereka. It's theirs. And it's yours too. Dan dikatakan sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Ini Kaleb ngomong sama Yosua ya. Bahwa di sana ada orang enak. Ini bukan delicious people. Ini people yang gak delicious ini. Dia Anakim. Ini orang giants. Ini semua adalah kroco-kroconya Goliat. Teman-temannya Goliat. Mungkin kau sedang mengalami Goliat di tahun 2022. Dan kau merasa ngeri. Goliatku ini gede banget. Beda sama Goliatnya Daud. Yang ini Goliatnya kayak Godzilla. Mungkin berasa gede banget. Yet dia katakan, ini aki-aki umur 85 tahun loh. Beneran nih aki-aki ini kurang kerjaan. Orang aki-aki mah di rumahnya duduk-duduk sambil baca handphone. Dia mah enggak. Dia mah bener-bener dia nyari mati ini. Nyari musuh dia. Dia bilang, give me the mountain. Sebab engkau sini mendengar pada waktu itu di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kata mungkin Tuhan menyertai aku. If God shall be with me, itu bukan kayak if God. Tetapi kata aslinya adalah since. Karena Tuhan menyertai aku. Itu kata aslinya sebenarnya. Jadi dia udah tahu Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kembali, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. God has said, kamu usir itu orang-orang yang ada di pegunungan itu. Ini punya kamu. Tuhan gak bilang, meskipun orang-orangnya gede, dia gak ngomong. Tuhan gak ngomong, usir. Itu tempatmu. Kenapa kamu jadi malah seolah-olah itu bukan tempatmu. Ini adalah gerejamu. Kenapa kamu jadi kayak tamu? This is your church. Kamu bukan tamu. Kamu ini adalah orang-orang yang ada di tempat ini. Kamulah keluarga Allah yang ada di GBC. You're all family. Act like a family. Amin. Jangan kayak tamu, saudara. You come here for a purpose. Kamu mungkin kita sama-sama mungkin gak mengenal, banyak yang gak mengenal, ada yang gak hubungan saudara juga belum tentu. Tapi Tuhan yang menyatukan kita di sini. Amin. Kayaknya kepingin gitu saya loncat gitu kalau bisa jebolin atap gitu ya. Sampai di sini udah that's it kan. I'm done. Tapi saya tahu Tuhan punya banyak hal yang ingin Tuhan sampaikan kepadamu. Oke, lanjut. Yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, Yosua itu adalah gambaran daripada Yesus, Yeshua. Dari kata Yeshua, Yosua. Kaleb, Kaleb itu artinya apa tahu nggak? Anjing. Wow. Kalau kayak ada orang gitu bilang, lu jing gitu. Kalau sekarang, lu anjing gitu. Anjing. Dasar si anjing gitu. Ini mungkin dulu dikata-katain juga kayak gitu. Waktu ngomong Kaleb itu nggak bangga. Sorry ya kalau ada yang namanya Kaleb di sini. Tapi di sini ini Kaleb artinya anjing.
Ini artinya apa? Menggambarkan orang yang percaya. Karena di waktu Tuhan Yesus dia itu ada perempuan yang sakit itu anaknya gitu ya. Dan dia memohon. Dia bilang, Tuhan bilang gitu, nggak layak untuk anak-anak ini, roti ini untuk jatuh kepada anjing. Untuk dimakan oleh anjing. Roti ini untuk anak kan gitu loh. Tetapi si perempuan itu bahkan mempunyai iman. Dia berkata kepada Yesus, meskipun anjing juga dapat remah-remahnya loh. That woman has the audacity. Berani banget dia, bold banget. Kita ini bold banget. Kita ini sebenarnya nggak layak. Yang layak itu sebenarnya adalah orang Israel untuk menerima semua janji Tuhan. Yet, janji Tuhan yang sama yang diberikan kepada orang Israel juga diberikan kepada kita semua. Orang yang non-Israel atau Gentiles, non-Yahudi. Saudara, Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Kita 1 sampai 2 ya. Kita baca dari awal kisahnya ini. Because this is all about what's happening di dunia ini. This is what's happening. Kalau saudara mungkin tadi lihat ya, ada gambaran gitu ya, ada yang duduk di kursi roda, ada yang mungkin ekonomi kayak drop, kayak grafik turun, ekonominya hancur, kemudian ada perang segala macam. Because that's what's happening now. Perselisihan terjadi di mana-mana. Orang sekarang sumbu pendek, tahu nggak sumbu pendek? Dikit-dikit di jalanan, wah rasanya itu pengen berantem, bunuh-bunuhan hanya dengan hal yang simple. Bahkan anak kandung sendiri bisa membunuh orang tuanya sendiri. Can you imagine kengeriannya itu memang ngeri banget. Sekarang ini standarnya orang, standar moralitasnya itu udah terlalu ngeri. Sampai kita cannot imagine this is what's happening in the world. Apakah dunia seperti ini di mana anak-anak kita mau dibesarkan? Itu kita berpikiran seperti demikian. Amin. Tetapi dikatakan demikian. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa itu menggambarkan apa, saudara? Ayolah, orang-orang anak-anak Tuhan yang ada di GBC sudah tahu lah. Musa menggambarkan hukum Taurat. That's right. Dan ketika Musa mati digantikan oleh Yosua yang adalah gambaran daripada Yesus. Hukum Taurat telah digantikan oleh kasih karunia. Jadi the glory of the early house menjadi glory of the latter house. Oke? The old covenant replaced by the new covenant. Sesudah Musa mati, hambaku Musa telah mati. Waktu Taurat tidak bisa membenarkan orang yang percaya karena dia hanya memberikan standar. Pada saat itu Yesus datang, dia melakukan semua, dia memenuhi semua hukum Taurat supaya semuanya bisa mengalami kehidupan, supaya semuanya bisa di-include, supaya semuanya bisa menyeberang ke sungai Yordan. Kalau enggak nyebrang-nyebrang mereka. Tapi dibilang setelah Musa mati. Setelah Musa mati ini baru terjadi. Kalau enggak semuanya enggak punya akses saudara-saudara kepada berkat-berkat rohani. Yang dikatakan di Efesus yang pertama mengenai berkat rohani. Semua tidak akan bisa kamu alami kalau enggak ada Yesus. Kalau Musanya enggak mati dulu, Yesusnya itu ada. Enggak bisa saudara alami. Base-nya apa? Karena dulu berkat itu base karena kamu melakukan hukum Taurat, kamu dapat berkat. Kamu bisa akses tanah perjanjian. Kalau sekarang karena Yesus telah melakukan segalanya, kamu dapat akses ke dalam tanah perjanjian. The promised land is about Him. Mengenai Dia, saudara. Amin. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di gambaran awal itu saudara lihat ada pohon. Pohon yang ada petir-petirnya, ada pohon, yaitu pohon melambangkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang berakibat pada apa? Kutuk, dosa, sakit penyakit, perang dan sebagainya. Semuanya akan diakhiri dengan pohon, yaitu pohon kehidupan. Kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, there is a tree. Ada pohon kehidupan di mana air itu bisa mengalir, saudara.
Tapi itu nanti ya. Itu kita save it untuk for the next session, oke? Dan saudara tahu siapa pohon kehidupan itu? Yesus. Kalau saudara lihat di logonya itu ada salibnya dan ada crown, ada mahkotanya di sana. Jesus is the King, died for us and crowned as King of Kings. Amin. Nah, saudara perhatikan kata ini ya. Oke. Ayat yang kedua. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebenarnya kata akan di sana, itu dalam bahasa Inggrisnya, itu bukan akan. Bukan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris akan juga, tetapi dalam bahasa aslinya. Karena ini aslinya, ini adalah Ibrani pada zamannya dulu. Pada zamannya Yosua. Saudara tahu ada yang namanya tenses? Past tense, present tense, future tense, itu bahasa Inggris kan? Dia berdasarkan apa? Waktu kejadian. Bahasa Ibrani itu cuma ada 2 tense. Perfect tense sama imperfect tense. That's it. Makanya bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan action. Jadi bahasa Ibrani itu berdasarkan action. Sudah dilakukan belum atau belum dilakukan? Sudah atau belum? Nah, ini kata yang ada ini menuju negeri yang akan kuberikan, bahasa aslinya dalam Ibraninya itu bukannya nanti mau diberikan karena belum diberikan, tetapi ini sama dengan sudah atau sedang diberikan. So it means this land already given. Sudah diberikan kepada mereka. Bahasanya itu makanya selalu past. Jadi kalau orang bilang ya, he loves her, kan biasanya gitu kan. Itu kan artinya dia mengasihi perempuan itu. Misalnya, he loves her. Nah itu kan bahasa Inggris kan, karena dia ada kata loves. Nah bahasa Ibraninya jadinya he loved her, pakai D. Karena apa? Itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu katanya selalu pakai belakangnya D. That's why makanya saudara jangan heran kalau di bahasa Ibrani atau di bahasa Inggrisnya kok pakai ed gitu. Belakangnya ed itu kan melambangkan bahwa itu terjadi di masa lampau. Amin. Artinya tanah ini sudah diberikan. Perhatikan. Tuhan berkata di Bilangan 33 ayat 50 sampai 53. Coba kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuhan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. By the way, this is the land of Israel sekarang. This is their land. Ini tanahnya mereka. And this is the cause of the war yang selama ini terjadi. Masalah tanah. Bukan cuma agama, saudara. Ini masalah tanah. Kalau saudara tahu kuncinya yang peperangan selalu terjadi di Timur Tengah. Itu masalah ini. Tanah diduduki. Orang yang di sana sudah nempatin. Mereka itu pendatang, bukan pemilik tanah itu. Tapi mereka bilang, saya sama nenek moyang saya udah di sini. Ya saya duluan, dia bilang gitu. Kamu kan datang, kebalikan. Seolah-olah bahwa mereka itu yang menduduki negara itu. Padahal menduduki tanah itu. Padahal itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. And that is the problem. Yet kita nggak membahas masalah politik itu ya. Kita ngomongin mengenai spesifik, mengenai apa impact-nya untuk kita. Itu yang kita penting. Oke? Nah, dibilang haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Si saudara, kependudukan itu namanya kepemilikan, betul?
Kamu memiliki tanah itu. Kan dibilang, ini sudah aku kasih. Artinya milik siapa? Ini milik kamu. Tanah itu sudah dikasih belum? Sudah. Janjinya sudah ada belum? Sudah. Janji itu yang didengar sama Kaleb. Makanya dia pegang janjinya. Janji itu, warisan itu, sudah ada di dalam hatinya Kaleb sebelum dia masuk ke tanah perjanjian itu. Tanah yang dijanjikan sudah ada, sekali lagi ya saya katakan ya. Tanah yang dijanjikan itu sudah ada di dalam hatinya Kaleb sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. The blessings of 2023 is already yours. Sudah menjadi milikmu. Itu bukannya akan kamu miliki. Enggak, sudah menjadi milikmu. Sebelum kamu masuk, itu sudah menjadi milikmu. Jangan kamu bilang, oh belum. Belum Tuhan, kan aku belum ngalamin Tuhan. No, it's yours. Bukan masalah ngalamin apa enggak. Kamu tinggal masuk, kamu dudukin. Udah kelar. You are there. Kamu masuk bukan karena kamu itu pantas. Kamu itu masuk karena Tuhan Yesus sudah menjanjikannya untukmu. Berkat-berkat itu Dia yang kasih. Oleh karena Dia kamu bisa dapat itu. Bukan karena kamu. Bukan karena usahamu. Bukan karena kamu kuat gitu ya. Oh iya. Nanti gua usir-usirin orang yang di sana. Begitu ngeliat orangnya, ih gede banget gitu. Ah gak jadi ya. Batal deh. No. Apakah janjinya batal begitu kita gak jadi masuk? Enggak. Janjinya tetap berlaku. Tinggal kamu mau possess atau enggak. That is your possession. Do you want to possess it? Kamu mau, kamu dudukin? That is a question. Oke? Nah, dibilang tanah perjanjian itu bukan dibilang. Jadi di tanah perjanjian dibilang apa? Melimpah dengan susu dan madu. Sebenarnya Tuhan gak perlu pakai melimpah dengan susu dan madu. Dia bilang di tanah perjanjian itu ada susu dan madunya. Cukup. That is enough. Tetapi Tuhan gak pernah mau enough loh. Dia itu gak pernah mau cukup loh. Dia bilang tanah perjanjian itu melimpah. Melimpah itu artinya overflow, kepenuhan. Udah kepenuhan sampai harus luber-luber keluar. Apakah benar dari gunung itu keluar susu? Terus dari gunung keluar madu, dari tanah keluar madu? Ya enggak, bukan begitu. Ini ada artinya. Artinya susu itu selalu menggambarkan kesuburan. Melambangkan ada suatu hal yang bertumbuh. Madu itu adalah what makes people itu happy. Gula kan, gitu loh. Gula itu bikin orang seneng. Siapa yang di sini seneng yang manis? Nah, semua banyak kita yang seneng yang manis. Siapa di sini yang nggak suka madu? Banyak kan suka madu karena manis. Lidah kita itu demen yang manis. Amin. Something sweet. Jadi ada something yang sweet fragrance. Ada sesuatu yang bertumbuh, yang subur di tanah itu. You are there. Itu adalah tanah milikmu. Bukan tanah miliknya orang lain, tanah milikmu. That is yours. Amin. Nah, saudara, Kanaan. Kanaan itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Tanah Kanaan. Kanaan itu artinya merchant atau perdagangan. Or business. Atau low place. Mungkin nggak? Mungkin kayaknya Tuhan ini lagi ngomong kuasailah dunia bisnis. Marketplace. You know 2023 saya harus declare. Saya ngomong bukan karena saya mau menyombongkan diri. Karena saya juga gak bisa apa-apa. Selama pandemi kita keok. Selama pandemi itu namanya orderan juga sepi. Tapi saya bingung. Selama pandemi 2019 ke 2020 saya naik 2 kali lipat. 2020 ke 2021 naik 2 kali lipat lagi. Tengah-tengah pandemi, saya libur sebulan. 2021, 2022 akhir tahun. Saya nggak ngitung, pas saya dikasih laporan sama orang keuangan saya, Pak, ini Pak omsetnya Pak, jebret gitu. Hampir 3 kali lipat. Almost 3 times. Bilang in the midst of pandemi. Orang bilang resesi.
Kok kamu nggak ngalamin resesi? Ini kan aneh. Ini yang kamu akan alami di tahun 2023. Orang lain boleh resesi, orang lain boleh gelap. Kamu sendiri yang akan tidak mengalami resesi, bahkan bertumbuh, berlimpah, penuh dengan susu, penuh dengan madu. This is what God has promised. Bukan saya, Tuhan yang promise. Amin. You need to have that prosperity. Perlu untuk mengalami kelimpahan dan kemakmuran supaya apa? Kamu bisa punya pengaruh. Dalam dunia ini kamu bisa bersinar untuk Yesus. You need to have that. Amin. Terimalah, itu tanah kanan itu, that's yours. Yosua 1 ayat ketiga katakan demikian. Balik lagi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara perhatikan gak? Setiap kali, ini kata yang paling banyak ini apa? Kata janji. Kalau kamu lupa akan janjinya, balik lagi ke Alkitab, baca tuh janji. Kamu lupa 2023 apa aja yang Tuhan mau kasih, baca lagi. It's time to go back to the promise. What God has promised you in the word. Saudara, orang ngasih tahu saya mengenai janji Tuhan, jangan dengerin dari saya. Oh katanya Pastor Yudi janji Tuhannya ini. Katanya Pastor Fedri, katanya Pastor Lita, katanya Pastor Gad, katanya Pastor Prince, katanya Pastor ini, katanya Pastor Ono, janjinya Tuhan. Baca sendiri di Alkitabmu, apa janji Tuhan untukmu. Read your Bible, go back to the word, open what God has spoken in your heart. Itu yang precious, itu yang berharga. Apa yang Tuhan ngomong dalam hatimu? Apa yang Tuhan sudah ngomong dalam hatimu? Selama sebelum pandemi, mungkin engkau mengalami hal yang baik begitu pandemi. Semuanya kayak begini, lupa sudah janjinya. Balik lagi. Di mana engkau pada saat itu Tuhan berbicara kepadamu mengenai janji-janjinya. Back to that promise. Go back to that promise. Ini, Yosua ini dia ngomongin bahwa setiap tanah yang dipijak itu yours. Everywhere that you go is yours. Jangan kau bilang nanti kamu pergi kemana-mana, this is mine. Pergi ke pergi ke Plaza Senayan, Plaza Indonesia, pergi ke toko emas, bilang this is mine. No, that's not like that. God works that way. It doesn't work that way. Oke? No. Ini Tuhan berbicara mengenai janji Tuhan untukmu. Oke. Jangan main klaim sana sini gitu loh. Oke. Be smart. Tuhan kasih wisdom ya. Tuhan kasih wisdom. Oke. Ya. Artinya, begitu Tuhan bilang, I have given you. Dia katakan kan, kuberikan. Itu tanah sudah menjadi milik mereka. Itu tanah sudah menjadi milik mereka. Tapi, meskipun tanahnya sudah dijanjikan, mereka harus berjalan di atasnya. Percuma kalau mereka, oh ya tanahnya dijanjiin. Tapi mereka ngeliatin dulu dari balik sungai Yordan gitu ya. Dari tepian sungai Yordan mereka lihat, iya ya. Tanahnya sih bagus ya ini ya. Wah bagus banget ya tanahnya. Disebut melulu, bagus melulu. Tapi gak pernah jalan di tanah itu. Amin. But you can practice. You can practice, okay? You go to a place. Wah this is nice. This is nice. Mungkin something drop in your heart. Gitu. I know. Tuhan sudah memberikan hal ini. Tuhan memberikan usaha ini. You can pray. Gak usah di depan orang yang mau beli. Oh ini sudah Tuhan udah kasih nih kepada saya nih. Kamu mesti kasih nih. Kasih ke saya nih. No, don't say that. Jangan ngomong kayak gitu. I give you practical ya. Siapa tahu ada yang nyoba nekat kayak begitu. Kalau kecuali Tuhan benar-benar bicara sama kamu jelas-jelas. Silakan aja nyoba. But there are practical things. Ada hal yang namanya common sense. Oke? Tuhan juga kasih common sense, oke? Ngomonglah sama orang, beranikanlah. Beranikanlah untuk minta pekerjaan sama Tuhan. Bukan cuma pekerjaan. Our brother Ronnie suka ngasih tahu saya, jangan cuma pekerjaan dong, posisi juga, gajinya juga. Yes. Oke, ngomong. It's yours. Tuhan mau kasih. Kalau enggak kita udah kelamaan, Tuhan udah kelamaan janji-janji melulu.
Saya mah nggak pernah jalan, saya cuma ngeliatin doang. Udah ngeliatnya udah seneng. Wah yang ini mah, wah steak. Tuhan janjinya makan steak, ya udah deh. Saya ngeliatin steak di depan sambil makan nasi. Rasanya enak, enak. No, that's not what God has prepared for you. Tuhan mau kamu benar-benar mencicipi, makan, berjalan di dalam berkat-berkatnya. Not just, oh tahu berkatnya itu, oh dengar sih berkatnya itu. No, walk in it. Jalani. Yang masuk tanah perjanjian itu 2 kali itu saat itu Musa masih memimpin, waktu itu ada Yosua dan Kaleb. Cuman 2 orang ini yang exist by the way. Cuman 2 orang yang exist, bayangin aja seluruh generasi muter, that's it, mati semua. Waktu yang pertama itu, oke? Seluruh generasi itu habis. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Mereka gak percaya lagi. Waktu kamu gak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, kamu bilang, iblis kamu benar, Tuhan kamu bohong. Itu yang waktu kamu ngomong gak percaya. You are speaking in line of the devil. I'm sorry, but that's what it is. Iya dong, gitu loh. Sebenarnya kamu sedang pada saat kamu ngomong kayak gitu, kamu itu sedang menubuatkan kepada dirimu sendiri apa yang terjadi pada dirimu 2023. You don't want to prophesy that. You want to prophesy good things happening to me. Amin. Di sini yang kita fokuskan, kembali lagi, bukan kepahlawanannya Yosua dan Kaleb. No. Kita nggak belajar mengenai hal itu di tempat ini. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan dia memegang janjinya kepada 2 orang ini. Dan benar-benar meskipun mereka ini kaum minoritas, tetapi mereka punya roh yang berbeda. Karena itu yang Tuhan katakan. Tuhan yang ngomong sendiri, mereka ini punya roh yang berbeda. Specifically mengenai si Kaleb. Ya, kita baca ya, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Dikatakan, but my servant Caleb, because he has a different spirit. Bukan roh yang berbeda, bukan jiwa yang berbeda, tapi roh. Ruah, bahasa aslinya itu ruah. Roh yang berbeda. Different spirit in him and has followed me fully. Jadi, saudara kalau dengar kata and, itu sama dengan penjelasannya. Jadi, having a different spirit, jiwa yang berbeda, artinya jiwa yang follow him fully. Not half-heartedly, but fully. Di sini banyak sekali nuggets. You come back home, saudara pulang ke rumah, saudara dengarkan lagi. You listen again. You listen again. This is very critical 2 minggu ini untuk menentukan tahun 2023. Amin. Listen. Kamu kalau ngantuk sekarang, gak apa-apa, kamu pulang, kamu dengerin lagi. We don't condemn you to sleep in here. Tapi apakah dengan apa lebih baik kamu gak ngantuk. Tapi kalau sampai ngantuk, kamu pulang ke rumah, dengerin lagi. Listen. Sampai iman itu tumbuh. Faith comes by hearing. And hearing the word of Christ. Amin. Oke, kamu mungkin kaum minoritas yang berkata, iya, raksasa ini memang ada sih. Tahun 2023 tantangannya besar. Gunungnya besar, gede-gede, raksasanya gede. Oke, tapi kamu already possess the land. Kamu itu sudah memiliki tanah perjanjian ini. Jadi raksasa-raksasa itu pasti kalah di tahun 2023. Jangan berusaha untuk ngalahin itu raksasa. Raksasanya sudah kalah. Kamu nggak usah berusaha lagi. Already the giants already coming down. Since the day of David, Goliath, dan waktu Tuhan Yesus berdiri, he crushed the head of the serpent. Yaitu di atas bukit yang namanya Goliath atau Golgota. Dia menginjak kepala ular itu, dia sudah menang. Dia sudah menang untuk kamu. Jadi jangan berusaha ngalahin lagi. Jesus has won it for you di tahun 2023. And start claiming all the lands. All the lands. Ini perjanjian, tanah berjanji dan berkat yang telah
diberikan oleh Tuhan beserta semua isi-isinya. Kamu dapat tanah. Pernah nggak ada yang beli tanah gitu ya? Terus habis itu yang punya tanah gitu ya, enggak, ini pohon mangga bukan untuk kamu, ini semuanya bukan untuk kamu. Digundulin semuanya sampai botak gitu tanahnya gitu ya. Nah, ini punyamu. Biasanya sih enggak ya. Biasanya kalau beli tanah, sepetak tanah, apa yang ada di tanah itu jadi punya kamu. Bener dong? Semua tanah dan segala macam isinya. Jadi kalau tanahnya udah ada rumah, sak pohon-pohonnya, kamu dapat semuanya. Amin. Jangan tanggung-tanggung. Oh ini bukan, ini tanah pohon, ini pohon pemilik sebelumnya. Ya enggak juga sih. Begitu kamu beli sepetak tanah itu punyamu. Amin. Kecuali ada perjanjian sebelumnya. Oh ini pohon nanti saya angkat. Kalau nggak ada perjanjian, that's yours. Amin. Mungkin kamu berasa nggak enak. Karena waktu memasuki 2023, kamu ingat kesalahanmu di 2022. Saya salahnya banyak. Ya konsekuensinya 2023 lah. Saya nggak ngalamin hal ini. Ya mungkin saya pantas lah dapat hukuman atau penghakiman. Ya konsekuensi itu memang berjalan. But yet doesn't stop God. Itu tidak menyetop Tuhan untuk memberikan berkat-berkatnya kepadamu dan engkau bisa mengalami berkat-berkatnya. Nggak pernah nyetop Tuhan. Selama ini nggak pernah nyetop Tuhan sama sekali. Even if you are guilty as charged. Amin. Obadya 1 ayat 17. Obadya 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan ini yang saudara tolong garis bawahi. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Bahasa Inggrisnya. And the house of Jacob shall possess their possession. Dia akan memiliki tanah miliknya. Why? Dikatakan keturunan Yakub. Kenapa bukannya rumahnya orang Israel? Why not the house of Israel? Oke, saudara tahu Yakub itu namanya diganti sama Tuhan kan? Dari Yakub ke Israel. Kenapa? Karena Yakub itu berkaitan, Yakub itu asal katanya apa sih? Dia itu penipu. Cong tipu. Ini cong tipu ini. Ini Yakub artinya penipu. Dia ini punya kebiasaan manusia lama. Dia ini banyak kelemahan. Dia ini mungkin iri, suka sombong, serakah, yang suka marah-marah mungkin, cemburuan dan lain-lain. Tapi hatinya masih percaya sama Tuhan. Nah, ini berbicara bukan hanya kaum Israel yang dapat, tapi kaumnya Yakub juga dapat. Dia memiliki berhak untuk memiliki tanah miliknya. Jadi dalam hal ini kamu tahu bahwa kamu mungkin suka jatuh bangun dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kamu mungkin lagi mundur rohaninya. Mungkin kamu mundur dalam kerohanianmu itu spiritual. I'm not that spiritual lah gitu, you know. I'm so defeated gitu loh. Suka kalah. Orang benar sih, tapi suka banyak kalahnya. Seperti Abraham dan Lot. Abraham orang benar, banyak menangnya. Lot orang benar, tapi banyak kalah. Nah, tapi kamu tetap berhak mengalami setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Even though you are a defeated righteous. Kamu mungkin bisa kalah, tapi kamu juga berhak, saudara. Not just the house of Israel, but the house of Jacob. Tapi jangan bilang gitu, oh iya ini ya udahlah, gua kalau gitu tipu lagi lah, tipu sana sini lah, gua akan tetap dapat berkat. Please, be smart, don't be stupid. Tuhan kasih kamu kepandaian, jangan bodoh. Kamu diem dalam dosamu, habis. Gitu loh, amin. Itu konsekuensi. Begini, waktu umat Israel keluar dari Mesir, mereka itu sebenarnya hidup dalam apa? Nggak percaya. Mereka semua itu banyak yang nggak percaya. Dikit-dikit ngambek sama Musa, dikit-dikit caci maki Musa, gibahin Musa. Mendingan mati. Emang kuburan nggak kurang banyak di Mesir? Emang bener sih. Ngapain mesti kubur di padang gurun? Mendingan kubur di Mesir. Ada batu nisan di padang gurun, kena angin, hilang, nggak ada di mana kuburannya, ya kan? Sebenarnya apa yang ada dalam hati mereka itu kelihatan dari awal. Mereka ini orang gak percaya.
Mereka ini orang Israel ini orang nggak percaya. Ya kan? Mereka ini lebih percaya apa yang musuh mereka katakan dibanding apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Jangan engkau bersikap kayak begitu, sayang, muter-muter melulu di padang gurun, gitu loh. Lama. Engkau akan tetap mengalami janji Tuhan, tapi lama. Sebab itu dikatakan di Ibrani, dikatakan demikian, Ibrani 4 ayat 3. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Ini berbicara mengenai orang Israel yang mau masuk ke tanah perjanjian. Yet dikatakan, they shall not enter my rest. Kenapa harusnya enter my land dong? Tanah perjanjian. Tempat peristirahat itu, peristirahatan atau rest, tidak bisa mereka masuki karena ketidakpercayaan mereka. They don't believe. Perhatikan kayak konteks ayat ini. Nah, jadi tanah perjanjian mereka sebenarnya adalah the land of rest. Tanah tempat mereka beristirahat. Why? Yosua 24 ayat 13. And this is the theme, ayat tema tahun ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. That is, itu ayatnya itu bukan saya yang ngomong, itu Tuhan yang ngomong. Itu janji Tuhan bagi kalian, GBC 2023. Kamu duduki tanah itu, bukan kamu yang mengusahakan, bukan kamu yang susah-susah. Yesus sudah susah-susah, but you need to sit on it. You need to walk in it. Realize, sadari, ini adalah your inheritance. Kebun anggur, kebun zaitun, minyak urapan, perjamuan kudus, it's yours. Use it. Use that. Artinya apa? Semua pekerjaan itu telah dikerjakan, it's done. Kenapa mesti besar? Kenapa mesti penduduknya gede-gede? Gode-gode katanya. Kalau bahasa Manado gode gitu ya. Itu karena mereka itu butuh, mereka kan keluarganya banyak. Jadi mereka perlu rumah yang gede. Yang bangun ya mesti orang gede, orang gode gitu ya mesti bangun gitu loh. Kalau bangun sendiri ya nggak bisa, usirlah mereka, tempatin rumah itu. Mereka yang mengusahakan semuanya itu di tanahnya itu mereka udah ngusahain, kamu tinggal nempatin dan makan hasilnya. That's what's gonna happen. That's what's gonna happen. Terserah kamu yang mau menerima. Those who have ears, let him hear. Oke? Dalam hal ini, tanah perjanjian kita, orang percaya, sama. Yaitu tempat kita beristirahat, our land of rest. Tanah perjanjian kita ini dipenuhi dengan apa, tahu nggak? Kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dan berkat-berkat yang melimpah. What is kebaikannya Tuhan? Mazmur 103 ayat 1-5. Ada 5 kebaikan Tuhan. You shall receive it this year. If you want to. Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Do not forget. Ini bahasanya keras. Jangan lupakan and forget not all his benefits. Bukannya forget not his benefits. Forget not all. Artinya satu kesatuan. Semuanya. All his benefits. Benefits, kalau saudara tahu ya, just ini untuk saudara-saudara aja. Akhir September tahun lalu, bangsa Israel itu telah merayakan tahun 5783. Bahasanya itu P, mulut, Gimel. P itu huruf 8. Gimel, tahun lalu apa? P, bet. Mulut di rumah Tuhan. Tahun ini, mulut di, Gimel apa sih? Gimel itu sama dengan, itu sebenarnya bahasanya onta. Tapi dalam bahasa lain, Gimel atau gemul itu kata yang sama dipakai di benefits atau kebaikannya. So, kata gemel ini artinya apa sih? Gemel ini artinya to meditate, tapi juga artinya abundance. Artinya, the year, ini tahunnya tahun abundance. Tahun depan,
Dunia ngomongnya, nggak ada hasilnya. Ini usaha gini susah. Banyak yang PHK. Ini labanya nggak seberapa. Ini banyak ruginya. Tetapi tahun ini bagi umat Tuhan is the year of abundance, of overflow. Amin. Ini kata yang sama dipakai, jangan lupakan kebaikannya. Kebaikannya di sana itu gimel. Oke? Nah, saudara, Lukas 6 ayat 45b. Coba kita baca ya. Nah, abundance. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya, kalau hati kamu meluap-luap, keluarnya ke mulut. Kalau hatimu nggak meluap-luap, mungkin mulutmu. Jadi artinya pasti salah, keluarnya salah. Hatimu itu harus dipenuhi dengan luapan-luapan terlebih dahulu. You know, saudara tahu onta? Onta, pernah tahu lihat onta? Siapa di sini nggak tahu onta? Tahu bentuknya onta? Onta itu punya apa? Punuk, betul sekali. Nah, punuk itu apa tuh? Punuk itu apa? Kira-kira. Kayak gunung gitu, gunung 2 gitu. Atau ada yang 1 gitu. Punuk itu ya sebenarnya reserve. Itu tuh kantong. Itu kantong isinya apa? Air. It's just water. Kenapa tau nggak? Onta itu adalah hewan yang punya persediaan air banyak sekali. Banyak sekali. Supaya apa? Dia bisa berjalan jauh karena ini alat transport. Dia bisa berjalan di padang gurun, kering, nggak minum selama berhari-hari. Tetapi sekali minum, udah kayak truk kontainer. Banyaknya minta ampun kalau minum onta itu. Artinya apa? Roh Kudus, dia membawa kita untuk bisa berjalan jauh di depan. Bukan berarti nggak ada terik matahari ya. Bukan berarti nggak ada kekeringan. Tetapi dari dalam hati kita, oleh karena Roh Kudus akan keluar aliran-aliran air. The word in abundance. That's why harus ada minum air. Kamu coba jalan di padang gurun tanpa minum air. Itu bodoh. Please don't be stupid. You want to walk 2023 to walk far? Drink the water. Datang ke ALC, Abundant Life Class. By the way, kapan Pastor Fedri? Ya? Februari. Februari will start the first Grace Discovery Class. Oke, so datanglah. Isilah air, tangki sebanyak-banyaknya. Jangan cuman Sincang ngisi tangki sebanyak-banyaknya. Imlek kita mengisi tangki kita sebanyak-banyaknya. Februari kita isi dengan air. Air firman. The word in abundance. Supaya kamu bisa berjalan jauh. Amin. Fill yourself with the word. Kalau enggak, kamu tahu janjinya dari mana. You need to know. Oke. Ini akan membawa kamu berjalan ke perjalanan-perjalanan yang jauh, berat, segala macam di depan. Amin. Saya teruskan. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini semua sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Tempat kamu beristirahat, yaitu di mana pekerjaan Yesus yang telah selesai, semua penyakitmu pun sudah dibayar lunas di atas kayu salib. It's all done for. It's the land of rest. Terusin. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini adalah yang ketiga, menebusmu dari lubang kubur, who redeems your life from destruction. 2023 banyak yang akan destroyed. Tetapi He will redeem your life from destructions. The life of your marriage, the life of your business, the life of your career, of your ministry, of your relationship will be redeemed from destruction. Keempat, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Bahasa gampangnya, Tuhan akan memahkotaimu dengan perkenanan. Di tahun 2023, kamu dimahkotai dengan perkenanan. Kamu berjalan kemana-mana dengan perkenanan. Dan itu tidak bisa copot. Nggak bisa dicopot. Dia udah crown you, sekali di crown, that's it, permanen. Bukan karena kamu.
Karena Yesus sudah dimahkotai mahkota duri. Supaya kamu bisa dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Terakhir. Nah, ladies, this is for you. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. He who satisfy your mouth. Bukan your belly, your mouth. With good things. Awal-awal kamu harus dipenuhin mulutmu dulu. Mana mungkin orang makan langsung masuk ke perut. Mulut dulu. Apa yang masuk ke mulutmu? Apa yang keluar dari mulutmu? You will be satisfied with good things. What is good things? Jesus is good things. Perkatakanlah kebaikan demi kebaikan. Permak lagi mulutnya. Harus dipermak lagi. Bu-ibu, permak. Bapak-bapak, permak mulutnya. Daripada gibahin orang lain, nyinyirin orang lain, perkatakanlah firman. Perkatakanlah kebaikan untuk hidupmu sendiri. Amin. Haleluya. Untuk saya juga. Saya juga sama. Ini ngomong ke saya ya. It's talking to me. To me. Okay? So that your youth is renewed like the eagles. Siapa yang mau di sini mengalami kemudaan? Permak mulut. Bukan permak alis, permak mata, permak mulut. Kalau permak alis, permak mata, ngomong sama Pastor Lenny, Pastor Lily. Bisa gampang langsung dipermak hari ini juga. Di dalam tanah peristirahatan ini kamu gak perlu perform. Untuk mengusahakan supaya kamu bisa masuk, kamu bisa menghalau, supaya berkat Tuhan bisa turun ke atas kamu. Ini kerjaannya orang perjanjian lama, yes, they do that. Sudah ini perjanjian lama, tetapi kamu sudah tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama. Di dalam perjanjian kasih karunia, di mana kamu ini sudah hidup di dalam tanah perjanjian, tanah peristirahatan, dan kamu tinggal berjalan sebagai umat yang lebih daripada pemenang, amin. Karena apa? Kamu duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Amin. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Dalam hal ini kamu gak asal-asalan loh hidupnya. No. Kamu gak bakalan asal-asalan. Kamu karena kamu memang masih bisa ngarep, memang berkatnya terjadi pada Tuhan itu tetap turun. Tapi kita tahu Yesus sudah lunas bayar dosa-dosamu. Dia gak bisa bayar lagi, dia udah lunas bayar dosa-dosamu. Dan dia membenarkan kamu di atas kayu salib. Sebab itu kita dilayakkan. Kita sekali lagi kita dilayakkan untuk menerima berkat tanah perjanjian. Amin. Kita gak mau lagi hidup dalam dosa. Kita mau hidup yang berbeda. Hidup di dalam tanah perjanjian. Kamu tidak lagi hidup di padang gurun. Tidak lagi muter-muter. Tidak lagi di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu telah masuk dalam tanah perjanjian. Hidupmu itu penuh dengan kemenangan. Kalian layak untuk hidup menang di atas dosa dan kegagalan kalian. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita berpegang kepada janjinya Tuhan. Bukan berpegang kepada performance kita. Saya harapkan saudara sampai rumah, saudara renungkan. Besok-besok kalian dengerin lagi. Kalau kalian gak dapat semuanya, it's fine. Gak apa-apa. Come again. Next week come again. Datang lagi. Dengerin lagi. Saya mau ngomong ini bukan untuk, memang benar bukan untuk nakut-nakutin. Emang benar, what I see is dark. But the word of God itu will shine. Kalau kalian diberkati, kalian itu kan jadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan itu akan membuat orang itu jadi tertarik, gitu loh. If you are blessed, kalau kalian gak sama gelapnya sama orang lain, tapi kalian bersinar sendiri, orang pasti datang. Gak usah disuruh-suruh. Kalian gak usah nyari-nyari orang gitu. Ayo dong datang. No, people will come to you. People will come to you. Kenapa? Mereka bukan karena kamu. Karena Yesus yang ada di dalammu. Karena janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara ingat janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan telah janjikan. What God has spoken to you. Mungkin saudara sudah lupa. Mungkin saudara udah ada yang bilang di sebelum waktu pandemi. Pandemi membuatmu akhirnya terpuruk. Tetapi tahun ini Tuhan katakan, ingat janjiku. Remember my promises. Follow me fully.
Percaya sama aku sepenuhnya. Jangan setengah-setengah lagi. It's time to believe fully. Apakah itu janji akan keturunan? Apakah itu janji akan berkat? Apakah itu janji akan keuangan? Apakah itu mungkin janji akan posisi? Atau itu janji akan suatu favor yang selama ini belum pernah terjadi? Mungkin kau udah berkata, aku udah capek dengar janji-janji. Tetapi Tuhan katakan, aku gak pernah capek untuk memegangimu. Selama kamu down, I will still hold you. Aku tetap setia pada janjiku. Janjiku padamu, itu bukan janjimu padaku. Aku tidak bisa gagal. Kamu mungkin bisa gagal. Janjiku tidak akan bisa gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima setiap janji-janjimu pada hari ini. Aku akan masuk di dalam tahun berkat-berkat tanah perjanjian. Aku akan masuk kembali dalam berkat-berkat tanah perjanjian. The blessings of the promised land are yours. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu ucap syukur Tuhan. Kamu ucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sebelum saudara pulang, marilah terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Engkau memberkati dan melindungi-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri boleh menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih setianya dan rahmatnya. Dan Tuhan sendiri mengajapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya yang luar biasa. Dan semua umat yang percaya dan menerima janji-janji Tuhan boleh katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, have a blessed Sunday, Happy New Year. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.